Lalu masih di institusi, kami juga membangun perpustakaan paling ramah difabel di seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu datang ke perpustakaan UIN Suka, silahkan buktikan sendiri. Di situ ada difabel corner. Difabel dengan jenis apapun di situ dilayani dengan baik. Buku-buku yang aksesibel, sumber-sumber yang aksesibel, layanan yang aksesibel, tempat duduk yang aksesibel, toilet yang aksesibel, cara masuk yang aksesibel, semuanya dimudahkan. Silahkan kunjungi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ya, supaya Bapak Ibu menyaksikan langsung situasinya. Kemudian kami juga membangun di masjid UIN Sunan Kalijaga. Ini adalah salah satu mungkin masjid pertama mungkin di Indonesia ya, yang sejak perancangannya, sejak dirancang itu sudah memperhatikan aksesibilitas untuk difabel. Jadi ada ramp untuk kursi roda, tempat duduk yang luas, kamar mandi yang bisa masuk kursi roda, kemudian lain sebagainya. Akses-akses yang dimudahkan. Bahkan di belakang itu, bagian belakang masjid itu ada untuk yang obesitas. Jadi khusus untuk obesitas itu yang badannya terlalu gemuk sehingga kesulitan untuk bergerak ya. Walaupun kami dilihat sebagai universitas pertama di Indonesia yang memiliki pusat layanan difabel, kami merasa terus-menerus harus juga belajar, menjadi murid dari para guru. Bahkan teman-teman yang baru kita temui itu adalah guru kami. Entah dari sisi semangatnya, entah dari sisi antusiasmenya, entah dari sisi yang lain. Seperti apa sih kampus yang inklusif itu? Di UIN Jogja apa saja yang dilakukan? Kan begitu pertanyaannya ya. Sehingga dia mengaku kampus inklusi. Nah, oke, saya sekarang akan sampaikan saja di sini. Supaya apa? Supaya Anda semua juga ikut mengambil pembelajaran yang bermanfaat. Oke, jadi saya ini dulu aja ya. Ramah-tamah dulu lah. Ya Pak, silakan. Baik, ketemu dengan teman-teman semua ya. Ini acara yang luar biasa, menarik dan sangat inklusif saya rasa, karena sekarang ini setiap perguruan tinggi atau universitas itu diwajibkan, jadi siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, bersedia atau tidak bersedia, seluruh perguruan tinggi berdasarkan undang-undang wajib melaksanakan pendidikan inklusif. Nah, saya mungkin dalam hal ini ingin berbagi pengalaman, share dengan teman-teman para penggiat difabel dan juga para sedulur-sedulur para difabel yang saya cintai, dan juga para relawan. Saya terima kasih kepada para panitia di Universitas Muhammadiyah Magelang ini ya. Iya Pak, betul Ya, sekali. semangat terus Universitas Muhammadiyah, ini luar biasa. Saya sangat bersemangat ini berbagi pengalaman khususnya dan berdiskusi nanti jika ada yang ingin didiskusikan ya. Dari UGM. Pertama, saya ingin menyampaikan salut ya kepada teman-teman semuanya. Rasa bangga sekali lagi saya sampaikan, karena komunitas-komunitas ramah difabel, kemudian komunitas yang sadar inklusif di kampus-kampus itu masih agak, ya kalau dibilang sulit ya agak sulit untuk ditemukan di universitas secara umum ya. Hanya beberapa universitas tertentu dari jumlah universitas di Indonesia yang begitu banyak ya, perguruan tinggi, yang kemudian melaksanakan atau bahkan menumbuhkan kesadaran inklusif di lingkungannya masing-masing. Nah, karena itu Universitas Muhammadiyah Magelang dengan
mengadakan acara seperti ini, dan saya yakin sudah dimulai sudah agak-agak lama. Ini perlu mendapatkan apresiasi yang luar biasa ya. Apalagi misalnya kalau kita masuk pada ontologisnya ya, dasar pemikirannya atau filosofis maupun nilai-nilai keagamaan dari mengapa kita harus memperhatikan saudara-saudara kita yang difabel. Itu sebenarnya adalah perintah dasar kemanusiaan ya. Kalau dari sisi sosial kemanusiaan, sosial humaniora. Kemudian dari sisi agama kita tahu misalnya dari ajaran agama Islam itu juga sangat dijunjung hak-hak disabilitas itu. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, suatu hari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sedang bertemu dengan para pembesar kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu adalah kaum yang sangat terhormat di masa itu ya, kaum elitnya lah kalau sekarang ini. Nah, Rasulullah saat itu sedang bertemu dengan para pembesar yang mewakili kaum itu. Tapi pada saat itu tiba-tiba datanglah seorang yang buta tunanetra yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, demi melihat kedatangan Abdullah bin Umi Maktum tersebut, Rasulullah di Al-Quran disebutkan abasa wa tawalla, engkau bermuka masam, berpaling dan bermuka masam. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadamu seorang yang buta. Itu diperingatkan langsung oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai dasar dari ayat atau disebut dengan surat Abasa ini, lebih terkenal surat Abasa ya, karena di situ ada abasa wa tawalla itu, bahwa Rasulullah SAW ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berpaling dari seorang difabel. Tidak boleh seperti itu. Kamu sedang menghadapi orang-orang yang terhormat, berhadapan dengan para pembesar kaum Quraisy. Jadi perintah dasarnya adalah sebenarnya dari ayat ini, maka kita semua harus memperhatikan sesama kita, saudara-saudara kita yang difabel, teman-teman disabilitas. Ini dari konteks sisi agamanya ya. Sementara dari sisi sosialnya tentu saja kehidupan sosial itu adalah kehidupan yang baik. Dari sisi sosial itu adalah kehidupan yang saling menghormati satu sama lain, saling menjunjung tinggi hak-hak ya satu sama lain. Karena itu pelajaran ini saya rasa bisa dimulai dari tempat lembaga-lembaga yang paling terhormat di negara ini, bahkan di seluruh dunia, yaitu lembaga pendidikan, lembaga universitas yang di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai kesejahteraan bersama, kebahagiaan bersama umat manusia. Maka di lembaga-lembaga seperti inilah mestinya kesadaran terhadap difabel niscaya harus dimulai. Nah, karena itu saya ingin berbagi pada kali ini dengan teman-teman semua bagaimana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga melakukan ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya mohon izin untuk share screen dulu. Oke, ini ya. Sudah bisa terlihat atau belum? Ini agak maju. Oke, sudah bisa terlihat ya? Halo? Bisa Pak, bisa. Oke, baik.
Nah, sekarang kita pakai ini saja ya supaya nanti lebih lebih terfokus gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Asep Jahidin, saya dosen di UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2005 ya. Nah, sejak tahun 2005 setelah saya lulus dari Universitas Indonesia saat itu dari FISIP, saya mengambil jurusan ilmu kesejahteraan sosial S2-nya ya. Nah, datanglah saya ke UIN Jogja karena diundang untuk ikut mengajar di sini. Lalu kemudian di sini saya bertemu dengan orang-orang hebat, dosen-dosen muda yang luar biasa. Ada Bu Ropah, ada Mas Risun, ada Bu Irma, Fatimah Hussein, ada Bu Andayani, dan orang-orang hebat di sini yang peduli terhadap difabel. Pada tahun itu tahun 2005 ya. Jadi waktu itu dulu UIN itu secara sukarela menjadi inklusif tahun 2005 ini. Karena apa? Karena pada saat itu nama kita itu masih IAIN dulu ya, Institut Agama Islam Negeri. Karena UIN itu berubah nama sejak tahun 2006 sebenarnya. Jadi 1 tahun sebelum berubah menjadi UIN saya masuk di UIN ya. Nah, disitulah kemudian kesadaran terhadap bagaimana cara kita melayani saudara-saudara kita yang difabel itu harus dinyatakan. Karena selama ini waktu itu UIN itu sudah menerima ya mahasiswa difabel, terutama yang mahasiswa netra. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu, kami dosen-dosen muda melihat dan mendengar kabar dari teman-teman. Bahkan ada kejadian ketika itu ada seorang mahasiswa difabel itu duduklah dia di samping kelas itu, ada di samping kelas yang biasa dia masuk gitu ya. Terus udahlah agak lama dia duduk di situ, ditanya, "Mas, sedang menunggu apa?" Dia jawab, "Saya menunggu kelas." "Di mana kelasnya?" "Oh, ini Pak, di sini." Nah, apa yang terjadi di situ? Di pintu kelas itu ditulisi, ruang kelas dipindah ke ruang sekian. Si teman kita yang tunanetra itu, yang difabel netra itu, dia tentu saja tidak bisa mengakses tulisan itu, tidak bisa membaca, dan akhirnya dia hanya menunggu itu. Nah, demi melihat kejadian seperti itu, kemudian kami merasa ada yang salah. Nah, sejak saat itulah saya kebetulan waktu itu dosen muda ya, kemudian menjadi relawan. Waktu itu ada Pak Muhrisun di sini, ada Pak Ibu Irma. Kemudian kita mengumpulkan teman-teman yang difabel itu. Kita tanya snowball karena kita sendiri nggak tahu di fakultas mana saja, di prodi mana saja ada teman yang difabel, ada mahasiswa yang difabel. Jadi waktu itu saya kumpulkan, tanya, kamu kuliah di jurusan apa? "Oh, saya prodi ini Pak." "Fakultas apa?" "Prodi." "Ada teman kamu lain nggak yang netra yang difabel?" "Oh, ada si Anu." Dicek lagi, akhirnya terkumpul 14 orang. Ternyata Pak, ada 14 orang waktu itu tahun 2005 ya, ada 14 orang mahasiswa difabel di IAIN waktu itu. Akhirnya kami kumpulkan, dan sejak saat itu kami bertekad bahwa kalian semua adalah mahasiswa, sebagaimana mahasiswa yang lain, kami harus layani, kami harus memberi kalian yang terbaik, membuka akses, memudahkan apa yang selama ini kalian merasa sulit. Tetapi tantangannya memang tidak mudah ya. Itu jauh sebelum Indonesia meratifikasi CRPD. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas Internasional atau CRPD itu tahun 2011 ya. Nah, jauh sebelum ratifikasi itu kami sudah melakukan di UIN kesadaran inklusif terhadap bagaimana penghormatan hak-hak difabel. Karena itu waktu itu kami mendirikan lembaga namanya Pusat Studi Layanan Difabel, PSLD waktu itu. Nah, yang kemudian sekarang bermetamorfosa menjadi PLD, Pusat Layanan Difabel, yang sampai saat ini berdiri ya.
tahun setelah itu PSLD diresmikan oleh rektor. Waktu itu Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah. Itu diresmikan pertama kali tahun 2007. Jadi resminya berdiri tahun 2007. Namun demikian tadi saya sampaikan bahwa kita sudah memasang fondasinya sejak tahun 2005. Kami di rapat di emper-emper kelas. Saya waktu itu dosen ya masuk berkunjung ke kos-kosan tempat para mahasiswa difabel itu ngekos. Saya rapat di situ. Mereka waktu itu masih aneh kenapa dosen seperti ini datang ke kosan terus yang didatangi para difabel ya. Waktu itu ya tantangannya berat. Tantangan di dalam lebih berat lagi. Karena waktu itu kesadaran terhadap difabel. Jadi waktu itu mahasiswa difabel itu diterima saja. Oke, diterima, Anda mahasiswa daftar ke UIN dan silahkan Anda mengikuti aturan. Dan habis itu kayak dilepas gitu aja. Dan mereka bahwa mereka kesulitan mengakses jalan, mereka kesulitan mengakses kurikulum, mereka kesulitan mengikuti kuliah para dosen di kelas, itu diberikan tanggung jawabnya penuh pada mereka sendiri, terserah mereka, kira-kira begitu. Nah, jadi kami mulai mengadvokasi hal-hal tersebut. Kami mulai mengumpulkan para mahasiswa itu membentuk PSLD, lalu memberikan kesadaran-kesadaran kepada para dosen, kepada para pimpinan, kepada tiap prodi, mengadvokasi, kami butuh kantor, kami butuh ruang-ruang yang diciptakan untuk menjadikan para difabel ini berkumpul. Jadi kalau dalam jangka waktu menunggu kuliah tertentu, mereka ada ruang untuk saling bersosialisasi satu sama lain. Itu tidak mudah memperjuangkan itu, karena dua tahun baru kami dapat ruang ya. Sebelumnya di emper-emper, rapat di pelataran kelas, ya gitulah kira-kira. Tapi ya memang begitu perjuangan. Nah dulu kemudian lama-kelamaan itu ya akhirnya pelan-pelan perjuangan kami dapat diterima melalui pendekatan agama, melalui pendekatan ajaran agama, lalu pendekatan sosial juga, dan tentu saja pendekatan yang apapun pendekatan yang diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran inklusif ini. Nah pada akhirnya kemudian kita semakin terbuka, dan ini sudah 15 tahun berarti ya, tahun 2005, sekarang tahun 2020. Jadi 15 tahun yang lalu itu UIN memiliki pengalaman selama 15 tahun membangun kesadaran terhadap ya kesadaran inklusi gitu ya, kesadaran terhadap teman-teman difabel ini. Ya. Sementara 2005 tadi itu kita mulai, sementara tahun 2011 Indonesia itu secara resmi baru meratifikasi hak-hak penyandang disabilitas tadi itu ya. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Nah, sejak saat itulah kemudian sejak tahun 2011 ini kami sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena ternyata kami melihat bahwa dengan diratifikasinya CRPD oleh negara ini, implikasinya apa? Implikasinya adalah sekarang penghormatan terhadap disabilitas, kesadaran inklusif, tidak lagi menunggu kesadaran orang-orang perguruan tinggi untuk melakukannya. Karena dengan adanya ratifikasi ini, mereka menjadi wajib untuk inklusif. Kalau menunggu kesadaran mungkin terlalu berat, karena kesadaran itu adalah sesuatu yang dalam ya. Tapi dengan aturan, dengan dipaksa secara undang-undang, itu awalnya akan lebih mudah untuk memerintahkan orang supaya memperhatikan difabel. Karena undang-undang ini perintah negara, artinya perintah undang-undang wajib dijalankan oleh warga negara, khususnya oleh, misalnya kita bicara di perguruan tinggi, wajib dijalankan oleh perguruan tinggi kesadaran disabilitas ini. Nah dalam proses perkembangannya kemudian
pengalaman kami selama 15 tahun ini, alhamdulillah saat ini semua pihak di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mendukung kampus inklusif. Bahkan kami melahirkan beberapa kebijakan yang ya afirmatif ya. Semua mahasiswa difabel yang daftar ke UIN itu kebijakan afirmasinya oleh rektor, sudah 2 kali rektor ini, yang kemarin Pak Profesor Dr. Yudian Wahyudi, dan sekarang Profesor Almakin PhD. Itu kebijakan afirmasinya adalah siapapun yang daftar ke UIN dari kalangan teman-teman difabel, maka dia akan diterima masuk di UIN. Nah, itu salah satu kebijakan afirmasi. Tetapi tentu setelah diterima, pertanyaan besar, setelah diterima terus mau dilayani seperti apa? Nah, pusat layanan difabel ini untuk menjawab pertanyaan besar itu. Dan selama bertahun-tahun ini, alhamdulillah kami selalu berusaha menjawab persoalan-persoalan, kendala-kendala, peningkatan-peningkatan untuk meningkatkan kualitas terus-menerus. Karena itu kami alhamdulillah juga bisa berbagi dengan universitas lain ya. Di tahun 2012 dulu saya pernah diundang ke Universitas Brawijaya, yang sekarang malah jumlah difabelnya menjadi terbanyak ini, Universitas Brawijaya ini. Alhamdulillah ya, kami sangat senang. Dulu tahun 2012 saya diminta untuk share juga. Waktu itu awal-awal Universitas Brawijaya membuka pusat layanan difabel ya. Karena kebetulan aktivis di Unbrau juga awal-awal berdirinya PSLD UIN juga kami ajak diskusi, kami ajak bareng-bareng untuk membangun di PSLD UIN atau sekarang jadi PLD. Nah, dengan demikian perkembangan terhadap kesadaran difabel ini dari tahun ke tahun semakin besar ya, alhamdulillah. Dan pada akhirnya dengan perjuangan setelah 6 tahun dari tahun 2011 sejak CRPD, alhamdulillah pada tahun 2016 lahirlah undang-undang tentang penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah, dengan undang-undang ini hak-hak disabilitas, kesadaran terhadap difabel itu semakin baik lah di negara kita ini ya. Hak-haknya diperhatikan, negara juga menjamin hak-hak tersebut dan dengan memfasilitasi berbagai kebutuhannya dan lain sebagainya. Dan insya Allah menurut keyakinan kami di sini ya, sebentar lagi semua universitas akan bergerak semakin cepat menuju kesadaran difabel, kesadaran inklusi ini. Karena itu semangat, keinginan baik itu harus dibarengi dengan pengetahuan yang baik. Jadi saya sangat apresiasi dengan Universitas Muhammadiyah Magelang ini, semangat untuk membangun kampus inklusi di dalam Universitas Muhammadiyah Magelang ini dibarengi dengan keinginan untuk belajar. Salah satu indikatornya adalah dengan mengadakan acara ini. Belajar bagaimana cara melakukannya. Karena berdasarkan kalau kita melihat bahwa ajaran dasarnya adalah niat baik saja tidak cukup, keinginan baik saja tidak cukup, tanpa dibarengi pengetahuan bagaimana cara berbuat baik. Jadi keinginan untuk membangun kampus inklusi saja tidak cukup. Keinginan untuk menghormati hak-hak difabel di kampus saja tidak cukup, tanpa dibarengi bagaimana cara melakukannya semua itu. Itulah disebut dengan ilmu. Nah, ruang-ruang diskusi seperti ini adalah lahan-lahan yang subur untuk menumbuhkan ilmu pengetahuan. Ruang-ruang diskusi, ruang-ruang ini kan acaranya kunjungan virtual gitu ya.
Nah, kunjungan virtual melalui acara ya melalui online gitu. Karena sekarang lagi musim pandemi seperti ini. Jadi ini juga ciri atau pertanda bahwa Universitas Muhammadiyah Magelang tidak gentar dengan kesulitan seperti apapun, mereka tetap mencari cara untuk belajar. Gak bisa datang ke UIN Jogja, mereka lakukan melalui dunia maya, dunianya Ibu Maya ini ya. Mudah-mudahan ini akan juga menimbulkan barokah dan hasil yang baik juga. Karena itu kami yakin bahwa sebentar lagi Universitas Muhammadiyah Malang juga akan menjadi universitas terdepan dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas dan universitas terdepan dalam membangun universitas inklusi. Amin ya robbal alamin. Berikutnya saya ingin sampaikan, ini mohon waktunya kalau sudah habis diingatkan ya Ibu ya. Karena saya rileks saja ini. Baik Pak, nanti saya sampaikan. Iya. Saya akan kembali. Ya, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin menceritakan teknisnya ya. Seperti apa sih kampus yang inklusif itu? Katanya UIN Jogja itu kampusnya kampus inklusi. Emangnya di UIN Jogja apa saja yang dilakukan? Akan begitu pertanyaannya ya. Sehingga dia mengaku kampus inklusi. Nah, oke, saya sekarang akan sampaikan saja di sini. Ini sebenarnya program internal, tetapi demi kebaikan bersama ya saya sampaikan juga di ruangan ini ya. Supaya apa? Supaya Anda semua juga ikut mengambil pembelajaran yang bermanfaat. Nah, kami sedang membangun target di 2021, yaitu dengan kami menyebutnya target 3 dimensi. Wah, ini. Apa itu? Yang pertama dimensi institusi, yang kedua dimensi lingkungan, yang ketiga dimensi manusianya. Nah, di tingkatan institusi, kami PLD ini bersama seluruh pimpinan di UIN Sunan Kalijaga ini sedang membangun sistem admisi yang ramah difabel. Jadi sedang memperkuat lagi sistemnya. Selama ini kami sudah membangun sistem ini. Jadi supaya setiap calon mahasiswa difabel itu sudah terdeteksi bahkan sebelum dia menjadi mahasiswa secara resmi. Artinya pada tingkat pendaftaran sudah harus diketahui mahasiswa difabel ini. Jenis disabilitasnya apa? Kebutuhan untuk alat bantunya apa? Kondisinya seperti apa? Tingkat disabilitasnya seperti apa? Diketahui sejak awal. Ya, sehingga sudah bertahun-tahun ini kami untuk akses masuk bagi difabel ini ada akses khusus karena memang di situ ada apa ya, ada sistem, ada cara masuk yang agak berbeda karena kami harus mengetahui persis kebutuhan mereka. Jadi di wawancara khusus, kemudian juga asesmen khusus gitu ya, sehingga kami mengetahui persis sebelum betul-betul kami menerima dia, kami mempersiapkan diri. Nah, ini dari sistem admisi yang ramah difabel. Kemudian kami juga membangun sistem pembelajaran yang inklusif. Ya, sistem pembelajaran yang inklusif itu apa? Ini mudah sekali dibicarakan, tetapi dipraktekkan selama bertahun-tahun di UIN itu juga masih harus ditingkatkan terus-menerus. Walaupun kami yakin sekarang ini menjadi semakin baik dan semakin baik. Sistem pembelajaran itu terkait dengan manusia, terkait dengan alat-alat, terkait dengan relasi-relasi, terkait dengan kesadaran. Kesadaran siapa? Kesadaran dosen, kesadaran tenaga kependidikan, kesadaran teman-teman mahasiswa. Sistem ini kalau cuman sistem saja tanpa manusianya yang menyadari sistem itu juga akan sulit ya. Secanggih apapun Bapak Ibu membangun sistem,
Tapi kalau kesadaran manusianya tidak masuk ke dalam sistem itu akan kesulitan melaksanakan di lapangan. Nah, karena itu dua-dua ini harus kami seimbangkan dan terus-menerus kami perkuat. Bagaimana dosen mengajar ketika mengetahui di kelasnya ada mahasiswa difabel, bagaimana teman-teman mahasiswa difabel di dalam kelas ketika mereka menyadari bahwa temannya itu adalah seorang difabel, bagaimana relasinya, bagaimana di kesadaran untuk menjadi relawan difabel. Ini luar biasa ini. Selama saya 15 tahun pengalaman di PLD UIN, salah satu yang menjadi darah yang mengalirkan terus semangat di tubuh PLD ini adalah para relawan. Siapa relawan itu? Itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sukarela ingin terlibat di lingkungan, di situasi isu difabel ini. Ini salah satu penerjemah bahasa isyarat itu juga relawan dulunya, sampai sekarang jadi relawan. Sekarang relawan udah kemana-mana menyebar. Dan kami menerima siapapun yang ingin bergabung di sini. Nah, kemudian kami juga membangun kesadaran di tingkat fakultas dan di tingkat prodi supaya peduli terhadap difabel. Ini kami datangi, kami kunjungi dari tim di sini, PLD, kami ajak diskusi, kami dengarkan dengan hormat kenyataan di tiap-tiap fakultas, ada apa, kebutuhan apa, kendala apa. Kenapa mahasiswa difabel ini tidak lulus-lulus? Apa kendalanya? Mari kita ngobrol. Pembimbing skripsinya ada kesulitan apa, prodi ada kesulitan apa, diobrolkan sampai diadvokasi, akhirnya alhamdulillah lulus. Ada juga yang mahasiswa difabel bikin kaget para dosen, bahkan bikin kaget prodi ya. Ternyata dia ini ada seorang tunanetra dulu ya, difabel netra. Ternyata dia bisa bikin PowerPoint, presentasi ujian skripsi pakai PowerPoint. Itu mengagetkan para penguji. Bahkan bisa menulis menulis skripsi sendiri. Sebelumnya para dosen waktu itu menyangka bahwa dia tidak bisa melakukan itu semua. Dan itulah kenapa bahwa setiap orang kalau diberi kesempatan itu pasti bisa. Karena itu judulnya adalah aksesibilitas ya. Akses ke universitas, siapapun difabel bisa kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu yang fakultas dan prodi ya. Kami juga membangun perpustakaan paling ramah difabel di seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu datang ke perpustakaan UIN Suka, silahkan buktikan sendiri. Di situ ada difabel corner. Difabel dengan jenis apapun di situ dilayani dengan baik. Ada difabel corner. Buku-buku yang aksesibel, sumber-sumber yang aksesibel, layanan yang aksesibel, tempat duduk yang aksesibel, toilet yang aksesibel, cara masuk yang aksesibel, semuanya dimudahkan. Disilahkan kunjungi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ya, supaya Bapak Ibu menyaksikan langsung situasinya. Kemudian kami juga membangun di masjid UIN Sunan Kalijaga ini adalah salah satu mungkin masjid pertama mungkin di Indonesia ya, yang sejak perancangannya, sejak maketnya, sejak dirancang itu sudah memperhatikan aksesibilitas untuk difabel. Dan sampai jadinya itu ya. Jadi ada ram untuk kursi roda, tempat duduk yang luas, kamar mandi yang bisa masuk kursi roda, kemudian lain sebagainya. Akses-akses yang dimudahkan. Bahkan di belakang itu, bagian belakang masjid itu ada untuk yang obesitas. Jadi khusus untuk obesitas itu yang badannya terlalu gemuk sehingga kesulitan untuk bergerak ya. Lalu masih di institusi, difasilitasi. Nah, kemudian kami juga ingin terus meningkatkan layanan pusat layanan difabel yang profesional ya. Tentu kami belajar terus bahwa semua orang yang kami temui adalah guru kami. Universitas Muhammadiyah Malang itu guru kami saat ini. Kami juga belajar dari semangatnya. Jadi kami senantiasa, walaupun kami dilihat sebagai universitas pertama di Indonesia yang memiliki pusat layanan difabel, kami merasa terus-menerus harus juga belajar, menjadi murid dari
para guru. Bahkan teman-teman yang baru kita temui itu adalah guru kami. Entah dari sisi semangatnya, entah dari sisi antusiasmenya, entah dari sisi yang lain. Ini dari sisi institusi. Jadi kita harus belajar terus, meningkatkan terus ilmu pengetahuan. Nah, ini dari institusi. Lalu dari sisi lingkungan, apa yang kita lakukan di sini adalah kami membangun jalur mobilitas yang ramah bagi difabel ya. Sekarang ini kami membangun bagaimana cara akses ke setiap gedung itu bisa dilakukan dengan mudah. Ada masuk kursi roda, ada tulisan-tulisan braille di setiap lokasi, di setiap gedung, setiap ruang dan lain sebagainya ya. Jadi untuk memudahkan aksesibilitas gedung. Kemudian tempat dan fasilitas ibadah yang ramah difabel tadi saya sudah sampaikan di masjid itu ya. Jadi intinya secara fisik dan lingkungan juga harus kita perhatikan ya. Hal-hal yang paling mudah contohnya gorong-gorong di jalan itu bagi kita yang non difabel mungkin tidak masalah ya, karena kita bisa awas, bisa melihat, bisa memperhatikan. Tapi bagi tunanetra, teman-teman difabel netra itu adalah masalah besar karena mereka bisa terjerumus di lubang itu. Dan kalau mereka terjerumus di lubang itu yang salah adalah pengelola universitas, karena mereka tidak memperhatikan potensi celaka bagi difabel. Karena itu hal-hal seperti itu perlu diantisipasi sejak awal. Kemudian dari sisi dimensi yang ketiga adalah dimensi manusia. Nah, ini dimensi manusia ini paling menarik, paling susah, paling menantang karena banyak nuansa, berdimensi, dan karena itu menjadi eksotis perjuangannya ya. Jadi nikmati saja. Jadi bagaimana dosen yang memahami kebutuhan difabel ini, waduh, menantang sekali dan menarik sekaligus membahagiakan jika kemudian dosen-dosen itu pelan-pelan kemudian menyadari semua ini. Sehingga ada ya termasuk dengan tendik ya, tenaga kependidikan, staf-staf administrasi gitu ya. Ini juga sama menantangnya. Bahkan dulu di awal-awal ya, ketika kami membangun ini PLD ini, itu dulu itu selalu alasannya adalah ini kenapa sih dananya besar sekali, kan difabelnya hanya sedikit, mahasiswa yang lain ada ribuan, difabel di sini hanya berapa orang, kan begitu kan biasanya bahasa-bahasa ya, di bahasa-bahasa budgetingnya kan begitu. Nah, tetapi kemudian kami pelan-pelan memberikan kesadaran bahwa pada saat kita membicarakan difabel, itu sebenarnya bukan semata-mata membicarakan difabel ansih. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan difabel, itu sebenarnya kita sedang membicarakan kita semua. Sedang membicarakan kenyamanan kita semua. Sedang membicarakan masa depan kita semua. Sedang membicarakan kemudahan bagi kita semua. Kenapa begitu? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin apakah besok atau lusa atau kapan kita tidak akan menjadi difabel. Bahkan ada yang mengatakan setiap orang akan menjadi difabel pada saatnya. Misalnya saat manula, saat menjadi tua, saat menjadi semakin tua, itu semuanya menjadi difabel pada saatnya. Atau mungkin karena ada sesuatu yang ya mudah-mudahan tidak menimpa kita semua, entah kecelakaan, kemudian kita menjadi difabel fisik, entah sakit, kemudian kita menjadi difabel dan lain sebagainya. Maaf Pak Asad, Oke. Waktunya 6 menit lagi. Nah, terima kasih, mudah diingatkan. Oke, kalau gitu saya langsung saja ke bagian berikutnya. Nah, ini fokus fakultas, hapuskan diskriminasi di difabel dalam syarat admisi. Misalnya ada syarat gini ya, jangan buta warna. Prodi ini tidak menerima difabel, itu semuanya dihapuskan yang gitu. Selama ini memang di UIN tidak ada ya, tapi kami dengar di universitas lain ada. Bahkan ada mahasiswa UIN itu, kebetulan mahasiswa saya sendiri yang ngajar akhirnya, itu dia
kuliah di jurusan psikologi di suatu perguruan tinggi. Kemudian di semester kelima, mahasiswa ini terkena penyakit dan pada akhirnya sampai dia menjadi buta. Apa yang terjadi? UIN menerima dia. Kembali lagi di semester pertama dan sekarang alhamdulillah sudah lulus. Nah, hal-hal seperti ini gak boleh terjadi. Jangan sampai teman kita yang difabel ini mengalami hal-hal yang diskriminasi. Kemudian kita juga membangun kurikulum ramah difabel, memanfaatkan inklusi sebagai keunggulan prodi, keunggulan universitas. Ini juga kemudian membuka ruang komunikasi, ini penting sekali. Kemudian memastikan kelas yang akses gitu ya. Kalau yang tunadaksa ya tempatkan saja di lantai 1. Kalau di UMM ada 4 lantai misalnya, saya lihat gedungnya di pinggir jalan itu berapa lantai itu, ada 3 atau 4 ya, karena saya sering lewat Magelang itu. Nah, ditempatkanlah kelasnya di lantai 1, jangan ditempatkan di lantai 2 atau seterusnya ya. Kemudian braille di kelas, pintu ruangan ditempeli braille dan di lingkungan strategis. Guiding block itu sangat penting untuk kawan-kawan kita yang netra. Kalau ada yang belum tahu apa itu guiding block, itu adalah kayak tegel-tegel yang dipasang dengan tujuan untuk mengguide, untuk memandu para tunanetra. Bagaimana cara mereka tahu? Yaitu dengan tongkatnya ya. Karena tongkat itu adalah ciri khas tunanetra atau identitas tunanetra, kata teman-teman difabel netra itu begitu mereka mengatakan. Oke, itu terima kasih. Bisa dihubungi saya di email asepjahdin@gmail.com. Kalau ada ilmu-ilmu yang ingin Bapak Ibu gali dari saya, lihat juga di channel YouTube ya, Indonesia Pekerja Sosial dan lain sebagainya. Mungkin ini mohon maaf kalau banyak yang kurang, tapi kalau ada yang mau didiskusikan saya sangat senang sekali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Sekali lagi terima kasih materinya luar biasa dan menginspirasi kami